Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NIM 202011432011. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang neurolinguistik, hubungan bahasa dan otak. Tapi sebelum itu, apa yang dimaksud dengan bahasa? Apa itu bahasa? Menurut Abdul Chair, bahasa adalah sistem verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Sunjono, bahasa adalah sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Menurut Simanjuntak, bahasa adalah suatu sistem kognitif yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat komunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dari ketiga pendapat tersebut dapat dikaitkan dengan hipotesis berikut. Hipotesis kenuranian Chomsky, yaitu hipotesis kenuranian yang menekankan bahwa setiap manusia melahirkan bahasa dari otaknya. Lieberman menyatakan setiap masyarakat manusia mempunyai bahasa yang mereka lahirkan sendiri secara evolusi. Bahasa yang dilahirkan secara evolusi ini ialah bahasa linguistik, yaitu bahasa luaran. Dan bahasa luaran tersebut adalah bahasa nurani yang dimiliki manusia secara alami. Teori kompetens dan performance Chomsky. Menurut Chomsky, kompetens adalah kapasitas kreatif dari pemakai bahasa, sedangkan performance adalah penggunaan bahasa secara aktual yang meliputi mendengarkan, berbicara, berpikir, dan menulis. Chomsky beranggapan bahwa memakai bahasa mengerti struktur dari bahasanya yang membuat dia dapat mengkreasi kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat dia mengerti kalimat-kalimat tersebut. Jadi, kompetens adalah pengetahuan intuitif yang dimiliki oleh setiap individu mengenai bahasa ibunya atau native language. Intuisi linguistik ini tidak begitu saja ada, melainkan dikembangkan pada anak sejalan dengan pertumbuhannya. Sedangkan performance adalah sesuatu yang dihasilkan kompetens, selain itu juga oleh faktor-faktor lainnya seperti motivasi untuk berbicara, ingatan, dan faktor-faktor psikologi lainnya ikut terlihat. Hubungan bahasa dan otak. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi tiga, yakni otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur dan mengelola proses kognitif pada manusia. Salah satunya adalah berbahasa. Korteks cerebral terdiri atas dua bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, seperti melihat, memperkirakan, atau memahami ruang atau benda secara tiga dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa di samping tentu saja proses kognitif yang lainnya. Koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer ini, yakni corpus callosum. Struktur yang berbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, mengapa hemisfer kiri dianggap cukup dominan dalam berbahasa? Yang pertama, penemuan ahli bedah otak Paul Broca pada tahun 1874 membuktikan bahwa terdapat lokalisasi khusus di hemisfer kiri otak untuk memproduksi bahasa. Sedangkan teori neurolinguistik Wernicke melahirkan sebuah model bahasa, yaitu proses bahasa terjadi di beberapa bagian otak. Kerusakan pada vesikulus busur membuat pasien tidak dapat mengulangi ujaran yang didengarnya. Kemudian yang ketiga ada bukti lateralisasi.
Teori lateralisasi adalah suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan korteks dominan atau hemisfer kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan, pemahaman, dan produksi bahasa secara alamiah. Peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa. Peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa, yang pertama bidang pemerolehan bahasa yang biasanya digunakan untuk meneliti pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk mendeteksi penyebab gangguan berbahasa. Hal ini misalnya bagi anak-anak yang terlambat dalam memperoleh bahasa pertama. Nah, biasanya mereka menggunakan neurolinguistik dalam meneliti gangguan apa saja yang menyebabkan si anak tersebut terlambat dalam pemerolehan bahasanya. Terima kasih, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai neurolinguistik. Selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.